Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Alhamdulillah sehat Bu Heni. Bu Heni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh ya Bu Rahma, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Betul Bu, benar. Oke, nanti sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dahulu ya Bu. Boleh ya Bu? Boleh, boleh Bu. Oke Bu, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya berikan penilaian. Di mana penilaian itu nanti akan disesuaikan dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Atau kemudian apakah Ibu sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachingnya. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari Koci. Apakah itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Rahma lontarkan? Nah, nanti Bu Rahma jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Rahma. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa sih yang akan Bu Rahma kembangkan dari proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti ya Bu. Di mana yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada tiga kompetensi ya Bu ya, kompetensi inti yang Ibu ingin kembangkan. Ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan satu lagi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Rahma, dari ketiga kompetensi inti ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Rahma kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif, Bu. Eh, Kemudian dengan mendengarkan aktif, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Oke, jadi yang lebih spesifik ingin Bu Rahma kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul, Ibu. Oke, oke. Kira-kira indikator pencapaian dari Bu Rahma nantinya seperti apa Bu? Indikator ketercapaian saya yaitu ketika Koci itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach tersebut, kemudian dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya atau langkah-langkahnya. Oke, jadi indikator tercapainya Bu Rahma pada Koci nanti adalah si Koci menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Betul, Ibu. Oke, baik Bu Rahma, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rahma dan terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Rahma melakukan proses coaching dengan coachingnya sebaik-baiknya, sebaik mungkin ya Bu Rahma ya. Nah, Terima kasih, Ibu Heni. nanti setelah coaching dan setelah proses coaching nanti kita akan kembali berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, silahkan Bu Rahma. Terima kasih, Bu Heni. Selamat siang, Bu Angel. Selamat siang Ibu Rahma. Apa kabarnya nih? Ada yang bisa saya bantu? Eh, Agak sedikit tidak baik Ibu, jadi saya minta bantuan Ibu nih. Mau sedikit bercerita, kita diskusi sebentar boleh ya Bu ya? Boleh. Kira-kira apa nih yang ingin dibicarakan? Jadi saya tuh mau membicarakan tentang kelas saya Ibu. Jadi di mana kelas saya itu memiliki rasa kepercayaan dirinya sangat rendah Ibu. Hmm, 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 hmm. Jadi kalau saya garis bawahi ya, tingkat kepercayaan pada siswa Ibu ini sangat rendah ya, Bu? Ya betul sekali Ibu.
Oke, dari percakapan kali ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan atau yang Ibu harapkan? Saya berharap ketika nanti kita sudah selesai berdiskusi, Ibu, saya mendapatkan Mm-mm. ide atau gagasan-gagasan yang dapat saya terapkan di kelas saya sehingga nantinya kelas saya itu memiliki rasa kepercayaan dirinya itu meningkat gitu, Ibu. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan sebuah solusi ya dari permasalahan yang anak Ibu tidak percaya diri, seperti itu ya, Bu. Bu Angel, kalau bisa saya tahu, kalau Ibu melihat anak-anak dari Bu Angel ini, kira-kira mengapa mereka sampai tidak percaya diri ya, Bu? Atau pengaruh apa nih sampai anak tidak bisa percaya diri seperti itu? Jadi ceritanya Bu, di sekolah saya itu diadakan pemetaan berdasarkan nilai akademis. Nah, Mm-mm. anak-anak yang memiliki akademis yang tinggi di waktu mereka kelas 7 itu ketika di kelas 8 itu dikelompokkan. Itu anak yang nilai akademisnya tinggi itu ada di kelas 8D. Nah, semakin 8C, 8B dan akhirnya 8A di kelas saya itu mereka memiliki nilai akademis yang memang sangat rendah. Nah, jelas ini sangat mempengaruhi mereka ketika terutama ketika mereka berkumpul gitu, berkumpul dengan sesama mereka yang kelas 8. Apalagi kalau misalnya Mm. mereka sudah minder duluan gitu ketika misalnya diadakan lomba-lomba gitu. Walaupun dia lombanya tidak secara akademis, tapi mereka sudah istilahnya kalau bahasa anak sekarang jiper duluan gitu, Bu. Mereka sudah pesimis, Oke. ah nggak bakal menang gitu. Mungkin itu, Ibu. Hmm. Oke, jadi adanya pemetaan ya Bu berdasarkan hasil nilai akademis dari kelas 7 ya Bu. Ya, Sehingga di kelas 8 ada pemetaan dari kelas A, B, C sampai dengan D ya Bu. ya. Ada 4 kelas berarti. Dan kebetulan Bu Angel di sini menangani kelas A, di mana kelas A ini anak-anaknya nilai akademisnya sangat rendah sehingga anak tersebut tidak muncullah rasa percaya dirinya seperti itu ya Bu Ya, Angel. betul, Ibu. Kira-kira nih Bu, selama ini apa sih yang sudah Ibu lakukan mengenai anak-anak tersebut untuk mengatasi rasa percaya dirinya, Bu? Paling kalau saya ketika di pelajaran saya itu saya meminta mereka untuk berani untuk mengungkapkan pendapat mereka, Bu. Jadi misalnya barang cuman hal sepele aja, maksudnya untuk menjawab Hmm. pertanyaan gitu atau berpendapat ketika kita misalnya ada sesuatu kegiatan, ide-ide, kamu punya ide apa gitu. Paling saya hanya meminta mereka untuk coba sih kamu ngomong aja walaupun cuman dikit gitu. Itu yang saya paksakan ke mereka gitu, paling tidak itu yang saya lakukan. Oke, jadi Ibu sudah melakukan solusi sebenarnya ya, Bu, dengan memberikan apa namanya pendapat anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, apa namanya menanyakan tentang idenya gitu kan. Kemudian juga memberikan sebuah tanggapan untuk melatih anak supaya mandiri ya, Bu. Hmm. Kira-kira nih kalau kita kasih rentang ya Bu 1 sampai dengan 10, tentunya kalau 1 kan sangat kurang, kalau 10 itu tentunya nilai yang sempurna. Untuk saat ini anak-anak Bu Angel ini yang kelas 8A ini, mereka ini ada di posisi level berapa Bu? Mereka ini ada di level 5 Bu saat ini mereka. Memang tidak rendah banget karena Mm-mm. hampir sebagian besar, tapi ada juga yang percaya diri. Tetapi kalau secara umum mereka itu kalau di rata-rata itu ada di level 5 ini. Oke, jadi setelah Bu Angel amati mereka ini sekitar ada di level 5 ya Bu. Oke, untuk target ke depannya nih Bu, Ibu ingin menaikkan anak ini ke level berapa agar bisa ada peningkatan tentunya ya atau ada perubahan? Ya, kalau saya sih nggak muluk-muluk Ibu, paling tidak mereka bisa di angka 8 itu sudah sangat baik gitu ya di mereka gitu. Oke, jadi Ibu ingin menaikkan dari level 5 ke level 8 ya Bu. Nah, untuk menaikkan ke level 8 ini kira-kira Ibu Angel ini menginginkan anak ini seperti apa? Atau targetnya ini anak sudah sampai apa ya untuk rasa percaya dirinya? Paling tidak mereka itu ketika bertemu dengan teman-temannya gitu kan ya, itu mereka tidak lagi minder gitu. Artinya Oke. mereka tuh sudah pede, tidak peduli dengan saya tuh dari kelas berapa sih gitu. Dan kebanyakan memang di kelas saya ini karena mungkin mereka merasa
kurang gitu ya Bu ya, ya bergaulnya hanya Mm-mm. di dalam kelas 8A saja gitu. Paling tidak ketika Oke. sudah level 8 itu mereka sudah mau berbaur, sudah ada rasa kepercayaan diri, mereka mau berteman dengan teman di beda kelas gitu Bu. Oke, jadi sudah ada ya langkah-langkah mengenai peningkatan rasa percaya dirinya. Sekarang nih Bu, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu lakukan agar bisa meningkatkan rasa percaya diri pada siswa tersebut, Bu? Mungkin strategi yang dapat saya lakukan adalah memberikan mereka motivasi, Bu. Jadi, Oke. memberikan motivasi mereka bahwa eh, orang punya prestasi itu tidak hanya dari segi akademis, tapi bisa juga dari non akademis gitu. Jadi mereka itu terpacu sehingga bisa merefleksikan diri mereka dulu gitu. Saya tuh punya kemampuan atau punya potensi apa sih gitu. Kalau memang saya tidak bisa di akademis, jangan-jangan saya tuh punya potensi lain gitu. Nah, itu mungkin yang bisa merefleksikan ke mereka, lalu mengakibatkan rasa percaya diri mereka bisa tumbuh, Ibu. Mungkin itu. Oke, jadi Ibu Angel mau memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak ya, kalau memang apa namanya prestasi itu bukan hanya dari nilai akademisnya saja, tetapi juga ada dari nilai-nilai dari keterampilan lainnya ya, Bu. Oke, selain strategi itu, apakah ada strategi yang lain yang mungkin akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin juga saya bisa meminta tolong nih Bu ya, lewat Mm-mm, teman-temannya gitu kan. Jadi kebanyakan mm-mm, dari mereka ini kan ya namanya masih teman sejawat gitu kan. Kalau mereka orang yang minder itu kan terkadang tidak bisa maju gitu ya. Tetapi orang oke, lain yang itu yang bisa merangkul mereka gitu. Paling tidak teman-teman dari beda kelas itu diberikan pengertian gitu, di mana dengan berteman dengan siapapun itu bisa. Jadi otomatis mereka merasa bahwa oh teman saya di beda kelas pun bisa menerima saya gitu. Paling tidak itu yang bisa saya lakukan yang kedua. Lalu bisa juga mm-mm, melalui orang tua. Terkadang kan orang tua mm-mm, tuh juga mereka kurang paham Ibu, kenapa kok terjadinya pemetaan di sekolahan saya. Jadi paling tidak ketika saya menceritakan kepada mereka gitu ya apa yang terjadi di sekolahan, itu mereka di rumah pun bisa juga memotivasi anak-anaknya ketika ada di sekolahan. Itu Ibu. Oke, jadi selain memberikan motivasi, kemudian Bu Angel juga ada nih apa namanya strategi lainnya yaitu dengan meminta tolong kepada teman kelas lain yang berbeda ya agar anak tersebut tidak minder. Kemudian juga memanggil orang tua karena memang orang tua ini tentunya bingung ya Bu. Kok kelasnya sampai dibeda-bedakan dengan semoga dengan pemberian pengarahan dari gurunya bisa juga menambahkan semangat kepada anak gitu ya Bu. Oke, kira-kira dari beberapa strategi yang sudah Ibu Angel rancang ini, kira-kira nih Bu, mana nih yang sudah nyaman atau yang akan digunakan yang kira-kira strategi ini dapat terrealisasi gitu Bu? Yang paling dekat atau yang paling nyata di depan kita atau saya itu adalah tentang memberikan motivasi kepada mereka Ibu di kelas tentang bahwa mereka itu tidak hanya bisa prestasi di segi akademis tetapi di non akademis itu Ibu yang paling terdekat itu. Oke, jadi yang paling terdekat yang akan Ibu lakukan adalah memberikan motivasi ya kepada anak-anak. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan strategi ini? Ini kan kebetulan lagi PAS ya Bu ya, jadi saya tidak Mm-mm, bertemu dengan mereka secara kelas karena kami mm-mm, PAS-nya kan dicampur gitu. Nah, akan saya lakukan mm-mm, setelah ini, jadi mm-mm. sekitar hari Senin ketika sudah selesai PAS, nanti kita kembali lagi ke kelas masing-masing. Nah, ketika pagi hari itu kami ada budaya adalah briefing bersama anak-anak di Mm-mm. kelas. Nah, di saat itulah saya akan memulai memotivasi mereka eh, dengan apa ya harapannya ketika pagi hari kita sudah memberikan sesuatu yang baik itu akan menjadi bekal mereka selama seharian gitu. Nah, gambaran saya kalau misalnya kita lakukan tiap hari gitu kan, itu kan otomatis akan merubah pemikiran mereka tentang apa yang mereka pikirkan selama ini tentang diri mereka. Mungkin itu Ibu.
Oke, jadi Bu Angel akan melakukan secepatnya ya Bu di hari Senin, di mana strategi yang akan digunakannya itu yaitu dengan melakukan budaya observasi bersama ya, yaitu dengan sarapan pagi. Semoga dengan sarapan pagi ini anak-anak mendapatkan bekal ke depannya seperti itu ya Bu. Oke, sangat bagus sekali ya Bu kegiatan yang sudah Ibu rancang ini. Kira-kira nih dalam kegiatan ini Ibu memerlukan support atau bantuan berupa apa nih dari rekan-rekan guru atau mungkin dari yang lainnya? Eh, Kalau saya memang sangat butuh bantuan dari rekan guru gitu, terutama yang mengajar di kelas saya, di mana mereka bisa juga ikut andil dalam memberikan motivasi ketika mereka mata pelajaran mereka masing-masing gitu. Apa ya? Terkadang kan kalau misalnya satu guru dengan yang lain itu tidak kompak, suaranya beda, itu otomatis kan anak jadi bingung nih, guru A kok muji kami, guru B itu motivasi, tapi kok guru C kerjaannya marah-marah aja. Jadi memang Betul, betul. mereka sangat sangat membantu saya ketika ada di sekolahan, ketika saya menjalankan program ini gitu Bu. Mungkin itu. Oke, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan guru sejawatnya. Oke, bagus sekali ya Bu. Kira-kira nih dari percakapan kali ini apa yang telah Ibu dapatkan? Oke, dari tadi gitu kan, saya kan sebetulnya belum yakin nih Bu dengan apa yang mau saya Mm, lakukan gitu kan. Tapi setelah Oke. saya bercerita dengan Ibu, saya semakin yakin bahwa apa yang saya rencanakan yaitu memberikan motivasi kepada mereka dan yang pasti menerima mereka dulu gitu ya Bu ya. Terkadang kan kita Mm, sebagai guru wali kelas gitu nggak terima gitu kan, ada rasa nggak terima kok saya dapetnya kelasnya seperti ini gitu kan. Iya Tapi betul. dengan cerita ini saya bisa menerima bahwa apa yang diberikan di kelas saya itu memang sudah pemberian Tuhan gitu. Artinya PR besar kepada saya dan saya semakin yakin apa yang akan saya lakukan. Saya juga akan meminta bantuan kepada teman-teman, meminta mereka juga memotivasi teman-teman saya dan saya berharap ini akan membuahkan hasil gitu. Paling tidak bahwa mereka menyadari bahwa kebetulan di kelas saya ini Bu, mereka itu memang Mm, tidak pintar gitu ya, artinya akademisnya kurang, tetapi mereka memiliki prestasi yang baik. Ada yang mm, juara renang, ada yang basket, mm. ada yang voli, bahkan ada yang nyanyi itu mereka kemarin sampai ke Bali untuk mendapatkan medali emas itu vokal grup mereka bergabung di situ. Artinya eh, tanpa mereka sadari sebetulnya mereka memiliki aset gitu, aset di dalam diri mereka, tapi terkadang orang kan memandangnya akademis itu adalah nomor satu, tapi ternyata kan dari hal ini saya bisa membuka mata mereka gitu, dan dengan adanya pertemuan kita ini saya semakin yakin bahwa dengan memberikan motivasi ini mereka semakin tinggi nantinya percaya dirinya untuk pergaulan mereka sehari-hari itu Ibu. Oke, jadi Ibu sudah mendapatkan gambaran ya tentang bagaimana cara untuk meningkatkan rasa percaya diri anak, yaitu dengan memberikan motivasi kepada anak dan juga meyakinkan kepada anak bahwa akademis itu tidak apa namanya prestasi itu bukan hanya dari akademis saja, tetapi ada di bidang yang lain. Apalagi anak Bu Angel sendiri ini kan di kelas 8A ya. Di sini juga sangat berprestasi, di mana ada berprestasi renang, kemudian basket dan voli. Wah, sangat luar biasa ya, Bu. Baik, Bu Angel, semoga rencana aksi Ibu untuk kedepannya bisa berjalan dengan baik dan Ibu juga bisa menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Ibu. Sudah sampai di sini saja ya. Saya juga mohon maaf ini sebelumnya karena terbentur dengan waktu. Terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Saya berharap selalu mendapatkan dukungan dari Ibu Rahma untuk anak-anak saya ya Ibu ya. Oke, sama-sama ya Bu Angel. Saya tunggu nih nanti hasilnya setelah Bu Angel melakukan aksinya. Saya ingin tahu nih tingkat keberhasilan percaya dirinya itu sampai mana. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak. Oke, oke, mungkin percakapan ini kita cukupi di sini ya. Ya, Nanti kita lanjut lagi. Selamat siang Bu Angel. selamat siang Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu Angel. Bagaimana tadi Bu Rahma?
hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya, Bu? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah, Bu Rama, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya, Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Rahma. Baik Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Rahma dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang ingin Bu Rahma wujudkan? Selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur cerita, Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan identitas, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Rahma sudah berhasil ya, Bu ya? Sudah berhasil dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh, Bu, silakan. Baik, Bu Rahma, terima kasih. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Rahma tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Setelah itu, Bu Rahma juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dia lakukan. Dan juga Bu Rahma sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci, agar nantinya rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Rahma dengan Koci ya Bu ya. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu Rahma sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Dan tentunya Bu Rahma juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Rahma sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Bu Rahma, ada satu lagi pertanyaan boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Oke, baiklah. Untuk kedepannya nih Bu Rahma, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Rahma kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendalami, kemudian saya juga ingin memahami alur kita lagi ya Bu, untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Luar biasa benar ya Bu Rahma ini ya. Jadi Bu Rahma ingin mendalami lagi ya Bu alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Betul, Ibu. Oke, baik Bu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Heni telah memberikan masukannya untuk saya. Sama Bu.